Radio Republik Indonesia, kita Indonesia sesungguhnya. Selamat pagi pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Senang sekali pagi ini kembali di Forum Kaunua pendengar masih membahas terkait antisipasi virus HMPV di Sulawesi Utara yang sudah kita bahas sejak pukul 6 pagi tadi. Kemudian juga ada di Baober, di Opini Publik, dan sekarang kita akan lanjut untuk membahas terkait dengan antisipasi virus HMPV di Sulawesi Utara ini bersama dengan narasumber yang sudah hadir di studio. Ada Dr. Gisya Pontororing. Beliau adalah Kabid Pengendalian dan Pencegahan Penyakit di Dinas Kesehatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara. Selamat pagi Dr. Gisya. Selamat pagi. Oke, ketemu lagi nih dok ya. Karena memang ini jadi satu hal yang lagi booming banget, yang lagi viral banget karena virus HMPV ini kemarin atau dari berbagai media ini Dr. Gisya ini katanya lagi di Cina tuh dia lagi meledak banget, booming banget. Masyarakat mungkin karena pengalaman sama COVID-19 yang kemarin, COVID-19, di mana itu berasal dari Cina, sehingga ada banyak berita-berita di sosial media maupun juga media yang mungkin bisa jadi itu misinformasi atau disinformasi terkait dengan virus ini. Karena kalau saya baca-baca ternyata ini virus lama ya dok ya, sudah ada di Indonesia. Tapi kita akan bahas terkait hal ini nanti. Anda juga pendengar bisa bergabung bersama kami melalui WhatsApp ataupun juga telepon di 082195835080, dan Anda juga masih bisa menyaksikan live streaming kami di YouTube RRI Manado. Silakan Anda berikan komentar juga, Dr. Gisya. Nah ini silakan dok, ini untuk membuat masyarakat lebih tenang lagi. Ini sebenarnya virus HMPV ini apa sih dok, dan bagaimana kemudian cara penularannya? Apakah benar-benar seperti yang beredar di sosial media? Kalau nanti takutnya lagi ada pandemi, ada PSBB lagi kalau kita ingat dulu dok ya, seperti apa Dr. Gisya? Baik, jadi HMPV itu virus yang menyerang saluran pernafasan, yang memberikan gejala seperti demam, batuk, hidung tersumbat, jadi meler. Nah, bisa juga dia menyerang saluran pernafasan yang lebih bawah lagi. Nah, virus ini salah satu yang menyebabkan ISPA atau infeksi saluran pernafasan akut, yang terutama itu meningkat di musim-musim tertentu. Dalam hal ini musim dingin di negara-negara di daerah subtropis termasuk di Cina. Jadi mereka sudah rutin setiap musim dingin itu ada peningkatan kasus ISPA atau infeksi saluran pernafasan yang penyebabnya macam-macam, termasuk virus HMPV ini. Nah, jadi memang sudah rutin. Jadi kita sebut seasonal flu. Jadi setiap musim dingin akan ada peningkatan kasus. Biasa berlangsung dari musim dingin sampai awal-awal musim semi. Tapi sesudah itu kasus akan menurun. Menurun lagi. Berarti sama jeung potorang di sini dok ya, sama di Sulawesi Utara. Kalau potorang kalau musim-musim ujang atau musim peralihan, ya pancaroba itu mulai begitu. ada flu-flu yang jadi seperti itu. Dan untuk virus HMPV ini yang sama seperti sudah disampaikan tadi, dia itu memberikan gejala yang ringan. Jadi dia masuk dalam kelompok yang masuk penyakit yang bisa sembuh sendiri, self-limiting diseases istilahnya. Nggak perlu perawatan begitu dok. Jadi sampai sekarang dia karena dia bisa sembuh sendiri. Nah, jadi itu berita baiknya. Iya. Nah, ini masalahnya tuh masyarakat banyak semua vaksin lagi karena memang mungkin media-media terlalu membesar-besarkan. Ini kalau saya lihat dari media-media asing juga, nggak cuma di Indonesia sebenarnya, itu judulnya kan outbreak bukan new virus SMPV gitu. Jadi kesannya kayak ada jilid 2 lagi nih dari COVID-19, sehingga masyarakat sudah kepikiran nanti kerjanya seperti apa, nanti kita apakah akan ada vaksinasi lagi. Jadi sudah dijelaskan oleh Dr. Gisya dari Dinas Kesehatan Sulawesi Utara, tidak ada. Ini apakah ini termasuk lebih kalau tadi kan dokter bilang ini gejalanya bisa sembuh sendiri, berarti lebih di bawah dari flu yang biasa berarti dok ya, atau seperti apa dok sebenarnya? Jadi memang dia masuk dalam kelompok penyakit yang jadi penyebab
keluhan batuk, pilek itu kan macam-macam yang salah satunya HMPV. Jadi kita masukkan mereka tuh dalam influenza like illness. Ya masih yang ringan-ringan ya, Dok ya. Nah, kalau yang sudah berat itu yang kita masuk itu SARI severe, respirasi yang parah-parah itu. Nah, itu biasa kita lakukan pemantauan dari rumah sakit karena biasa kasus-kasus berat itu kan yang dirujuk rumah sakit. Tapi kalau HMPV dia memang memberikan gejala ringan. Sampai sekarang pun Cina tidak mengeluarkan keadaan emergency karena memang itu peningkatan kasus yang rutin terjadi pas musim dingin saja. Dan kalau mereka bandingkan dengan data mereka tahun lalu itu tidak juga ada peningkatan yang luar biasa sampai harus perlu melakukan pernyataan emergency. Tapi ya mungkin inilah kita masyarakat modern dengan adanya jaringan internet, kita bisa dengan mudah mendapatkan informasi dari mana saja. Di satu sisi itu kita menambah wawasan, kan kita tahu ternyata penyakit influenza itu banyak penyebabnya. Tapi ternyata juga ada informasi-informasi yang tadi bilang bisa disinformasi, misinformasi. Yang kalau kita tidak cepat memberi respons dengan berita yang benar, ini kan ada bisa menimbulkan kepanikan yang tidak perlu sebenarnya. Betul, bisa kemana-mana, bahkan juga kalau misalnya kita lihat di sosial media ada yang sudah mulai menyalahkan lagi pemerintah dan lain-lain sebagainya. Padahal sebenarnya kita cari tahu dulu ya, Dok ya, ini sebenarnya apa, jangan kemudian yang langsung menelan mentah-mentah apa yang kita dapatkan informasi dari manapun informasi itu, kita harus cek and recheck lagi. Dan gejalanya tadi seperti yang dokter bilang itu termasuk ringan, tapi ada yang harus kita waspadai nggak sih? Karena ini kita judulnya antisipasi virus HMPV di Sulawesi Utara. Untuk mungkin ada yang untuk orang tua. Misalnya kalau COVID kan kadang-kadang dulu kalau ada penyakit penyerta ini bahaya nih. Nah, kalau misalnya orang yang imun tubuhnya normal, ya itu aman-aman aja. Atau seperti apa untuk virus HMPV ini, Dok? Ya memang namanya penyakit kan dia bisa memberikan gradasi dalam respon tubuh. Jadi ada mungkin yang sudah terpapar virus flu bisa tanpa gejala karena daya tahan tubuhnya bisa mampu mengatasinya. Ada beberapa yang bisa muncul gejala yang ringan-ringan saja dan akhirnya sembuh sendiri. Nah, memang HMPV kalau di negara-negara yang musim dingin empat musim itu mereka memang perhatikan kelompok-kelompok rentan seperti anak-anak kecil dan orang-orang lansia, karena kita tahu memang kalau mau kena flu di kala musim dingin suhu di bawah 0 derajat itu kan bisa bernafas aja susah ya. Kita betul. Di sini yang tidak kita sampai memang 0 derajat aja susah. Tapi ya itu memang di sana mereka akan memberi perhatian. Kalau kita di sini negara tropis yang cuaca lumayan stabil tahun, jadi memang gejalanya tidak ringan ya. Betul. Makanya nggak heran kalau di negara-negara dengan iklim ada musim dinginnya 4 musim itu mereka tuh sudah biasa yang namanya vaksin flu. Kalau di kita kan kayak ngapain flu ya itu pakai vaksin ya, Dok ya. Ternyata karena di sana memang kalau musim dingin terutama yang lansia. Kelompok-kelompok rentan tadi, Dok ya. Nah, kalau untuk di Sulawesi Utara sendiri walaupun juga tidak ada data karena seperti yang disampaikan oleh Dr. Gisya tadi ini gejalanya sangat ringan gitu ya, bahkan juga ada yang tanpa gejala bisa sembuh sendiri sehingga mungkin kesulitan untuk dari dinas kesehatan dari instansi terkait untuk mendata berapa sebenarnya yang sudah terpapar ya. Tapi kalau di Sulawesi Utara apakah sudah ada datanya, Dok, yang masuk atau memang masih belum lah? Memang secara global untuk HMPV itu tidak diwajibkan harus ada notifikasi khusus ya karena dia ringan. Jadi kalaupun di negara-negara maju kalau mereka melakukan tes itu karena ada kasus-kasus berat, jadi mereka akan pastikan. Jadi bukan pemeriksaan rutin. Karena ya kita bisa bayangkan kan dia bisa cepat sembuh, kita mau tunggu hasil lab yang harus supaya dulu baru Tapi itu yang beberapa penyakit yang dengan gejala-gejala flu ringan ini ada beberapa yang kita pantau tapi sentinel. Jadi tidak semua vaskes itu harus periksa laboratorium.
Yang contoh kita pantau di Sulut misalnya ada vaskes tertentu yang bisa pantau. Jadi kalau ada musim-musim flu yang biasa tuh orang ada di sini yang influenza dari virus influenza A yang memang umum biasa menyebabkan batuk pilek. Influenza A itu. Iya. Oke, nah ini dok ada cara tidak sih untuk membedakan karena kan gejalanya umum banget ya untuk namanya kita terserang virus influenza pasti gejalanya hampir mirip dengan HMPV ini. Ada gejala khusus nggak yang spesifik yang orang bisa langsung paham oh ini mungkin HMPV atau cuma influenza biasa? Tidak ada gejala khusus. Jadi memang makanya ada yang kita sebut kelompok influenza-like illness. Jadi itu yang kita kelompokkan. Jadi setiap yang datang misalnya di puskesmas dengan keluhan batuk pilek, demam itu kita masukkan dalam satu kelompok influenza-like illness. Itu yang kita pantau per minggu. Jadi sudah jadi pekerjaan rutin dari puskesmas untuk tiap minggu. Salah satu yang mereka pantau adalah yang kita sebut ILI ini. Jadi bisa melihat tren. Ini bulan ini ada peningkatan dan biasa ya mirip-mirip begitulah kalau ada musim-musim pancaroba ada tren-tren peningkat seperti itu. Jadi gejalanya mirip-mirip. Makanya kita tidak secara global juga tidak ada harus ada notifikasi khusus karena meskipun ada beberapa virus tapi ternyata menyebabkan gejala-gejala yang mirip. Jadi seperti itu untuk HMPV. Oke, ya ini juga penting juga untuk masyarakat artinya tidak perlu khawatir. Sebenarnya kita juga mengangkat topik ini dok juga untuk memberikan edukasi ke masyarakat bahwa tidak perlu khawatir walaupun juga memang ada banyak informasi terkait dengan virus HMPV ini bahkan juga kita sampai angkat topik antisipasi loh ya padahal sebenarnya juga tidak terlalu kita antisipasinya dengan cara apa nih dok sebenarnya ini juga jadi pertanyaan saya sebenarnya kalau untuk antisipasinya dengan cara apa supaya kita tidak terserang. Jadi antisipasinya memang ya kita harus waspada. Kita kan ingin supaya kita tetap sehat, bugar supaya kita bisa produktif beraktivitas. Mau dapat flu yang ringan saja kan itu sudah mengganggu sebenarnya. Bisa bayangkan kan, tahu-tahu hidung mampet, batuk-batuk kan kita juga produktivitas kita bisa berkurang. Meskipun nggak parah-parah gejalanya kan bisa terganggu. Jadi perhatikan bagaimana kita terus menjaga daya tahan tubuh kita. Jadi pertama kan dari dalam tubuh kita kan kita tahu kita sebenarnya punya imunitas secara alamiah. Itu yang harus kita optimalkan dengan berperilaku hidup sehat. Jadi makan makanan yang bergizi, aktivitas fisik itu semua penting untuk supaya daya tahan tubuh kita tetap prima. Dan yang kedua supaya kita tidak sakit ya kita jaga jangan kita tertular. Nah, perhatikan cara penularannya. Jadi kan kalau HMPV dan penyakit flu itu kan kita tahu lewat kalau kita bersin, tuh droplet yang keluar, batuk. Nah, itu yang bagaimana caranya supaya kita menghindari. Jadi kalau kita ada gejala, mulai nih hidung mampet, demam, meriang, batuk-batuk. Ya kalau kita bersin, ya kita tutup mulut. Kalau kita batuk, kita tutup mulut. Kemudian kita rajin cuci tangan kita. Karena kalau kita kan kalau hidung meler begitu kan korek-korek hidung. Nah harus kita usahakan lebih sering cuci tangan. Kenapa? Supaya tangan kita tetap bersih. Ketika kita pegang misalnya gagang pintu, nah virus yang dari misalnya hidung kita itu tidak transfer ke gagang pintu. Kan nanti ada orang lain yang pegang gagang pintu yang kita baru pegang ingus. Terus pegang gagang pintu, kemudian orang lain pegang, tahu-tahu dia sudah kucek-kucek mata. Kan itu cara penularan. Jadi pertama yang kalau kita sudah mulai ada gejala-gejala batuk pilek begitu, ya perhatikan. Jangan sampai kita menularkan. Kemudian ya kalau kita sehat dan kita lihat sekeliling ada yang batuk pilek, yaitu jangan pegang mata, hidung, mulut. Cuci tangan dulu baru. Dengan tangan yang kotor atau belum kita cuci. Jadi kita usahakan kalau mau kucek-kucek mata, kalau gatal, ingat ini belum cuci tangan ya kita cuci tangan dulu ya. Kalau misalnya mau pegang mata kita. Jadi sebenarnya itu sih caranya. Jadi kita perhatikan, cari tahu bagaimana cara penularan dan kita cegah jangan sampai kita terpapar dengan virus. Dan kalaupun misalnya kita sudah terlanjur terpapar ya kita harus sudah punya siap daya tahan tubuh yang prima
sehingga kita tidak bisa diharapkan tubuh kita itu bisa mengatasi virus tersebut. Harapannya kita tidak muncul gejala ya, dan kalaupun muncul gejala ya yang ringan-ringan saja. Ringan saja, betul ya. Jadi itu pendengar dan juga untuk Anda yang sedang menyaksikan live stream kami, beberapa hal yang perlu kita ketahui terhadap virus HMPV ini, pendengar. Di antaranya juga antisipasinya seperti apa, cara untuk mencegahnya seperti apa sudah disampaikan oleh Dr. Gisha tadi. Kami masih akan melanjutkan untuk forum Kauno pagi ini terkait dengan antisipasi virus HMPV di Sulawesi Utara. Kita akan jeda sejenak, tapi saya ingatkan Anda juga boleh untuk memberikan pertanyaan Anda melalui line telepon atau WhatsApp di 082195835080. Sekali lagi di 082195835080, ataupun juga melalui live streaming kami di YouTube RRI Manado. Kami akan kembali sesaat lagi, tetap di forum Kauno. Informasi dan inspirasi Terus satu 92,1 Pro 2 untuk teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pro 2. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya. Oui, allô, excusez-moi, je suis dehors. Ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, Mar, aku krungu lo salamu. Matur nuwun lo, tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya. Samo-samo. Bundo, jangan main TikTok tarui. Ho, 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 ho. Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi. Elok-elok buyuang, banyak panipu. Ah, indang lah Bundo. RRI News. Nyanyi lagu apa kita, Pace? RRI digital saja toh. Paten kali lagu campur sari ini. Sesekali jazz lah. Linda, semangat ya manggungnya. Iya dong, kan mau bangun komunitas. RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana? Kanal informasi dan inspirasi Terus satu. Anda masih bersama kami di Forum Kaunua, pendengar masih membahas terkait antisipasi virus HMPV di Sulawesi Utara. Anda yang ingin bergabung sudah bisa bersama kami di line telepon atau WhatsApp 0821 95835080 ataupun juga di live streaming kami di YouTube RRI Manado. Sambil kita menantikan yang bergabung, kita baca dulu yang sudah ada di komentar YouTube kami, Dr. Gisha. Ini ada dari Abdi Negara. Apakah perbedaan antara virus HMPV, ISPA, dan influenza biasa yang bisa dikenali oleh masyarakat biasa? Tadi juga sudah sempat dijawab sebenarnya, tapi nanti kita boleh sedikit, Dok ya. Kemudian juga masih dari Abdi Negara, izin bertanya, dokter, apa obat influenza yang paling efektif? Tapi sebelum dijawab, kita terima penelpon dulu nih, Dok ya. Silakan untuk Anda yang ingin bergabung di 082195835080. Forum Kaunua, selamat pagi. Halo, selamat pagi. Anda bisa bergabung di sekali lagi di line telepon 082195835080. Dengan siapa di mana, Pak? Halo, dengan siapa di mana, Pak? Dengan Pak Sartono di Kompos. Oke, Pak Sartono di Kompos. Pak Sartono, apa kabar Pak Sartono? Selamat pagi, Steve. Terima kasih, Steve, soal telepon. Baik, Pak Sartono, silakan Pak Sartono. Ada Dr. Gisha di sini. Salam sehat, salam sejahtera, terutama salam narasumber kita,
Semoga diberikan kekuatan, kesehatan, sehat walafiat. Amin. Amin. Terima kasih banyak. Amin. Selamat tahun baru. Selamat tahun baru Pak Sartono. Pak Sartono silakan Pak Sartono terkait topik kita Masalah pagi ini. virus kan. Iya. Betul. Sebenarnya sih, ini mohon maaf ini dok, dan sumber kita, mohon maaf. Kalau berbicara virus batuk flu ini sejak belum merdeka mau suara di Betul Pak ya. Jadi kalau orang kampung, orang desa itu, kalau cuma ini maaf, pada pengalaman saya tinggal juga asal dari desa dulu. Itu batuk parimus itu, don cuma minum kalau Pak orang Minahasa cuma minum cukup setengah selop baju. Oke. Cuma sepanas badan sedikit Pak Sartono ya. Iya. Di desanya ada puskesmas, ada dokter. Baik. Orangnya sakit. Artinya seperti itu. Bukan berarti doanya sakit. Tapi kalau flu batuk parimus ini, kalau pator orang Manado ini orang dulu, sebenarnya kaget gitu. Cuman orang harus berjaga-jaga. Nah, ini virus ini kan katanya berada dari luar. Seharusnya kok baik itu alhamdulillah ada RRI. Sampai masyarakat tahu. Sebenarnya kan harus sosialisasi setiap ada virus masuk. Harus terutama itu orang kepala lurah kasih tahu himbau kepada orang kan berita setempat. Kasih tahu Pak, bukan nanti puskesmas yang turun. Kasih tahu yang mana masyarakat yang ada di lingkungan sini hati-hati harus jaga kebersihan, jaga itu rantai imun supaya tidak kena penyakit. Karena kalau bilang kasus parimus ini dia, ini satu rumah ada apa di batuk parimus? Salah cuaca begini kalau orang dulu cuma kadang-kadang cuaca. Oke Pak Mohon Sartono. maaf dong. Jadi itu mudah-mudahan orang nggak usah takut, seluruh masyarakat bangsa ini khususnya yang ada di Sulawesi Utara, jangan takut dengan semua penyakit. Karena semua penyakit itu ada obatnya. Tuhan tahu itu bukan nyanda. Terima kasih, selamat pagi Merdeka. Terima kasih, selamat pagi Pak Sartono ya. Satu lagi Dr. Gisya, kita kumpul 3 pertanyaan, satu di YouTube, satu lagi di line telepon untuk Anda di belakangnya Pak Sartono di 082195835080. Forum Kauno, selamat pagi. Halo, selamat pagi. Oke, bisa dicoba lagi di 082195835080. Tadi sudah ada dari Abdi Negara di YouTube, kemudian juga Pak Sartono di line telepon. Kita bahas dulu nih dok ya, kita ke pertanyaan dulu yang tadi sudah masuk di live chat kami, di live streaming kami pagi ini di YouTube. Ini terkait apakah ada perbedaan antara virus HMPV, ISPA dan influenza biasa. Kemudian dia juga bertanya apakah ada obat influenza yang paling efektif ya. Line telepon kita tahan dulu, silakan dokter. Baik, terima kasih. Ini memang bagus sekali, jadi ingin lebih mempertegas lagi ini ada istilah-istilah supaya masyarakat terbiasa ya. Jadi betul. HMPV influenza itu adalah nama virus. Sementara ISPA itu singkatan dari infeksi saluran pernafasan akut. Jadi itu kita masuk diagnosa. Jadi kalau ada pasien datang dengan keluhan panas, batuk, pilek itu biasa didiagnosa sebagai ISPA. Nah, penyebab ISPA itu ya salah satu HMPV. Bisa saja juga virus influenza. Jadi itu supaya masyarakat tahu. Jadi HMPV, influenza itu nama virus. Jadi ada virus influenza. Sementara ISPA itu diagnosanya. Jadi infeksi saluran pernafasan akut. Jadi dia biasa menyerang tuh, kita bisa sakit itu sekitar, namanya akut ya, jadi dia dalam jangka waktu pendek, jadi 7 sampai 10 hari lah rata-rata kita sakit saluran pernafasan. Ya kalau yang lebih dari itu di atas 2 minggu ya kita kan bilang kronis ya. Jadi ada penyakit-penyakit juga saluran pernafasan tapi perlangsungannya lebih lama. Misalnya ada asma atau ada PPOK. Nah itu contoh mereka yang penyakit saluran pernafasan tapi kronis. Penyebabnya berbeda. Jadi itu istilah-istilah yang bisa disampaikan. Kemudian untuk pertanyaan, apa obat influenza yang paling efektif? Jadi seperti yang disampaikan tadi, sebenarnya yang flu ini, influenza ini yang biasa dikenal ini kan penyakit self-limiting disease. Dia bisa sembuh sendiri dan
tidak ada pengobatan yang spesifik untuk membunuh antivirus, jadi untuk membunuh virus. Jadi pengobatan untuk influenza ya dia kita bilang pengobatan suportif saja. Jadi kalau misalnya ada keluhan panas misalnya atau nyeri otot yang sudah rasa mengganggu, ya kita bisa minum dengan obat penghilang nyeri atau penurun panas. Jadi yang fungsinya sebenarnya bukan untuk mematikan virus. Jadi daya tahan tubuh kita, imunitas kita bisa mengalahkan virus. Jadi obat yang kita minum itu hanya untuk menghilangkan gejala yang muncul. Jadi kita juga bisa kalau di barat biasa mereka kalau sudah flu mereka bisa bikin sup. Betul. Jadi minum yang hangat-hangat, makan yang hangat-hangat. Jadi kayak sup ayam yang hangat. Jadi itu salah satu cara. Jadi perbaiki nutrisi yang masuk sehingga kita bisa daya tahan tubuh lebih baik. Berarti yang paling mujarab sebenarnya itu imunitas kita, daya tahan tubuh kita berarti ya dok ya, itu yang paling mujarab. Karena tadi dokter menyinggung di negara luar itu saya punya saudara juga itu kalau di Jerman sih ya, itu katanya kalau berobat kalau cuma untuk flu dokter di sana kadang-kadang nggak ngasih obat, malah cuma resep istirahat gitu. Betul, karena ya itu dia bisa sembuh sendiri ya? Dengan kita bagaimana cara meningkatkan daya tahan tubuh. Jadi kan istirahat. Jadi kalau flu ya ada baiknya ya 1 hari kita pakai untuk betul-betul istirahat supaya dia bisa cepat sembuh. Jadi kalau kita juga flu tapi kita paksa-paksa kerja, tetap kehujanan misalnya, ya bisa lebih lama lah kita dengan gejala-gejala flu tersebut. Oke, baik ya. Nah ini kalau Pak Sartono ini juga seperti yang tadi disampaikan dokter ya, ini bisa sembuh sendiri, makanya kalau masyarakat dulu juga terutama ya itu biasanya ya dibiarin aja sampai sembuh sendiri, paling cuman minum sup hangat. Kalau tadi Pak Sartono bilang pakai cap tikus Pak, aduh, tapi itu kearifan lokal ya dok ya. Tapi takarannya itu juga jangan sampai cuma untuk menyembuhkan malah jadi mabuk, itu juga bahaya Pak ya. Kemudian juga Pak Sartono juga sempat menyampaikan kalau ada virus dari luar katanya yang masuk boleh untuk disosialisasikan melalui pala-pala. Tapi kalau HMPV ini asalnya dari mana dok? Ada ditemukan nggak sih? Atau karena memang sudah ada di seluruh dunia ya kita tidak tahu pasti asalnya dari mana? Jadi memang kalau dulu-dulu kan seperti Pak Sartono bilang dari dulu orang sobato beringus, makanya kan kita ada istilah anak ingusan. Berarti dari dulu orang so ingus-ingus kan? Iya betul dok. Tapi memang karena kemajuan teknologi kita bisa membedakan ini penyebabnya apa. Jadi para ahli bisa menentukan bahwa ternyata ada virus-virus yang bisa menyebabkan gejala-gejala seperti flu itu, dan ternyata bisa beda-beda bentuknya. Dan akhirnya namanya juga bisa beda-beda. Jadi ada HMPV, ada influenza. Padahal tadi nanti kalau didiagnosis ISPA tadi ya dok? Iya, karena memang untuk menentukan virus itu susah, tidak bisa dilihat dengan misalnya mikroskop biasa. Karena dia kan virus jasad renik yang sangat kecil, jadi dia perlu alat khusus. Makanya itu tidak menjadi kewajiban, maksudnya tidak kita notifikasi rutin. Karena pemeriksaannya juga tidak sesederhana itu. Padahal gejalakannya ringan jadi ya, daripada memang secara global tidak di notifikasi lewat laboratorium secara rutin. Tapi ya itu kita juga harus waspada. Pengalaman dengan COVID, ada salah satu sifat dari virus yang kita harus waspada. Jadi virus itu kan kalau menyebabkan penyakit penularannya jadi lebih cepat. Bisa virus itu cepat. Nah kalau yang dia berbahaya ya itu akan sangat berbahaya. Misalnya contoh COVID. Jadi ada COVID, dia bermutasi dan variannya bisa menyebabkan yang parah. Nah, sudah menjadi kesepakatan dan komitmen bersama secara global bagaimana negara-negara itu saling berkoordinasi, berkomunikasi untuk melakukan surveillance terhadap penyakit termasuk virus-virus. Jadi misalnya contoh kita bisa
sampai sekarang mudah misalnya sharing informasi. Ini HMPV ini bagaimana sih misalnya kita pemerintah misalnya dari negara-negara lain bisa sharing. Oh ini data kami ini misalnya untuk kasus-kasus ISPA di Cina kan sudah ada data-datanya penyebabnya apa-apa saja. Jadi sudah ada kesepakatan global untuk bisa saling tukar informasi. Jadi misalnya kita juga di Indonesia sampai di Manado pun kita sudah punya sistem surveillance. Jadi kita juga pantau virus-virus tertentu yang punya potensi berbahaya menyebabkan kejadian luar biasa ataupun wabah. Nah, jadi untuk zaman sekarang memang sudah kewajiban kita untuk terus memantau perkembangan penyakit termasuk jenis-jenis virus apa saja yang sedang menjangkiti di negara-negara lain. Jadi mungkin ke depan kita akan jadi sering-sering begini karena informasi yang sekarang ini yang sudah sangat terbuka, jadi masyarakat tuh perlu terus-menerus kita edukasi, siapkan informasi yang benar. Karena yang resiko justru tantangan sekarang dengan keterbukaan adalah misinformasi juga kencang. Betul. Nah ini kita harus cepat supaya jangan sampai ada kepanikan. Bagus sekali misalnya Pak Suartono bilang ya kita nggak perlu takut begitu ya. Berarti paling tidak masyarakat ada yang paham bahwa ini bukan hal yang perlu terlalu dirisaukan, dibawa panik. Tapi ya kita tetap harus waspada. Kan kita juga ingin tetap fit. Nggak mau juga kan tahu-tahu demam terus hidung mampet, batuk-batuk kan kerja juga jadi terganggu kan. Oke, jadi seperti itu sudah dijelaskan arus informasi yang terbuka sekarang dengan banyak sekali informasi-informasi yang masuk yang dengan mudah kita bisa dapatkan itu juga jadi tantangan tersendiri sebenarnya. Contohnya yang ini ternyata wajib juga kita cross check. Terima informasi kita cari tahu lagi ini sebenarnya apa sih, seperti apa. Kalau virus antisipasinya seperti apa, penyebarannya seperti apa, cara penanganannya seperti apa, itu juga kita perlu cari tahu. Sebelum kita break, kita terima penelpon dulu kalau masih ada yang ingin bergabung di 082195835080. Jangan lupa topik kita terkait antisipasi virus HMPV di Sulawesi Utara. Forum Kawanua, selamat pagi. Selamat pagi. Iya, dengan siapa di mana, Pak? Elik di Manado. Oke, Pak Elik di Manado, silakan Pak Elik. Selamat pagi, dokter. Selamat pagi, Pak. Selamat tahun baru. Dok, kita mau tanya. Ya. Kita hampir 2 minggu. Kita kemarin dapat seperti batuk atau panas. Kita cuma dapat begini, Dok. Kita mulut kering, beratek kering. Oke. Pun ada kadang-kadang kalau mau makan makanan dapat rasa, Dok. Cuma kalau nak makan apa-apa, bapak akan begitu pun kering. Untuk baru-baru kita dapat nyeri badan, kita cuma minum obat hilang nyeri, hilang. Cuma masih berasa kering-kering itu mulu begitu. Apakah ini virus itu dia? Jadi kita nyenak batuk, nyenak panas. Cuma begitu. Soalnya kita, Dok, terus terang tunanetra tuh. Aktivitasnya kan jualan keliling seperti itu. Oke, baik. Mari kita kalau soal kita kurang antisipasi begini. Kalau cuma virus memang nyenak terlalu membahayakan, ya kurang datang dari patoran jono imando makan sehat seperti itu. Baik. Permulaan seperti itu dan berdoa. Ya betul. Seperti itu. Oke, baik. Apakah ini, Dok, kita berasa kering-kering ini salah satu dari itu dia. Terima kasih. Terima kasih Pak Elik di Manado ya. Ini boleh ya, Dok, ya sedikit konsultasi karena Dokter Gizi juga pasti tahu kira-kira ini itu virus seperti apa. Maksudnya apakah itu gejalanya ISPA atau apa, Dok, ya. Silakan satu lagi kalau ada di belakangnya Pak Elik di Manado boleh di 082195835080. Forum Kawanua, selamat pagi. Tabia, dengan siapa di mana, Pak? Dengan Heri di Tateli. Oke, Pak Heri di Tateli, silakan Pak Heri. Selamat pagi, Ibu. Selamat pagi, Pak Heri. Apa Ibu, dokter atau? Iya, Pak Heri. Oh iya. Iya, sebagai masyarakat Bu menilai ya, setiap informasi yang kita tangkap, medsos maupun mainstream, radio, televisi, koran,
itu melalui kita mempelajari informasi-informasi yang ada, hanya kita bisa mengambil kesimpulan apa maksud dan tujuan. Itu kan awal-awal bilang virus dari China, dari Hong Kong. Tapi kalau sekarang apa berani lagi bilang begitu? Tidak kan pasti. No, dari mana? Jangan-jangan dari Indonesia itu sendiri kan? Ya masyarakat begitu. Itulah, itu tidak ada kejelasan yang sebenarnya. Akhirnya apa? Ada bilang virus ini ada di sana. Antisipasi jangan masuk di negara kita. Jangan masuk di Sulawesi Utara. Ada bilang sudah ada. Namun kenyataan di tengah masyarakat, itu dari tahun lalu, hampir rumah sakit antrean. Tidak tahu di dalam kamar-kamar itu memang sudah full, tetapi di UGD semua itu rata-rata sudah ada sampai 2 hari 3 hari. Baik Pak Heri. Ini iya betul, ini pertanyaan. Kemudian karena ibu dokter, oke lah semua. Namun kita sangat mengharapkan pelayanan kesehatan yang transparan, tidak membuat ada kesulitan. Contoh, apakah masyarakat biasa kalau menderita sakit, kita datang di satu poli, belum dapat sakitnya, terus masih menahan sakit, kita tidak bisa lagi ke poli yang kedua pada hari yang sama. Nah, ternyata ya, sayang sekali terputus ya Pak Heri ya. Pak Heri nanti bisa bergabung kembali karena emang pertanyaan terputus nih Dokter Kisha. Tapi kita juga sudah menangkap apa yang ingin disampaikan oleh Pak Heri di Tateli. Sebelum ditanggapi kita harus jeda dulu sejenak Dok. Kami nanti akan kembali. Anda juga masih boleh untuk bisa bergabung bersama kami di 082195835080 ataupun juga bisa langsung komentar di live streaming kami di YouTube RRI Manado. Forum Kauno akan kembali saat lagi, tetap bersama kami. Kanal informasi dan inspirasi Terus 1. Halo RRI. Halo RRI. Iya, halo RRI. Kami semua bisa sampaikan semua keluhan masalah atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung di 0816 16 12 121 setiap hari Senin dan Jumat pukul 10 pagi sampai pukul 11 siang waktu Indonesia Tengah. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI. Halo RRI. Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat, dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda. Kanal informasi dan inspirasi Terus 1. Baik, mendengar masih di Forum Kauno, masih bersama Dokter Gisha juga, Kepala Bidang Pencegahan Penyakit ya Dok ya, di pengendalian dan pencegahan penyakit ya di Dinas Kesehatan Daerah Sulawesi Utara. Pendengar, dan Anda juga masih bisa bergabung bersama kami, tapi setelah kita tanggapi dulu, ada 2 penelpon tadi Dok dari Pak Elik di Manado yang sempat keluhan-keluhannya tadi kalau disampaikan Pak Elik
mulut kering, tapi beberapa waktu lalu katanya sempat badan juga agak enak badan lah seperti itu dokter ya. Apakah ini virus HMPV atau apa dok? Ya, jadi seperti disampaikan tadi bahwa HMPV itu dia menyerang saluran pernafasan dengan gejala-gejala utama itu bisa ada demam, nyeri otot, kemudian batuk, kemudian ya hidung tersumbat, ya batuk pilek lah seperti itu. Jadi memang kalau untuk Pak Elik untuk bisa tahu lebih detail, nah saya sarankan ke fasilitas kesehatan, bisa ke puskesmas yang terdekat. Kan kalau punya BPJS kan sebenarnya tidak bisa dengan mudah mengakses itu, supaya bisa diperiksa lebih lanjut. Karena kalau cuman telepon kan kalau tidak lihat dan periksa lebih lengkap. Tapi itu seperti takutnya Pak Elik, salah diagnosa ya dok ya. Tapi kalau melihat ya Pak Elik bisa makan, ya harapannya bisa pulih. Tapi kalau misalnya keluhan memburuk, misalnya atau keluhan nyeri mulut kering, kemudian ada perburukan misalnya nafsu makan, kemudian mulai ada apalah di mulut, nah bisa saran saya ya ke fasilitas kesehatan untuk memastikan. Tapi betul, jadi Pak Elik bilang orang juga harus meningkatkan daya tahan tubuh. Oke, yang penting iman tadi katanya ya. Kalau selagi nanti tetap makan, karena itu penting ya dok ya. Kadang-kadang kalau misalnya kita sakit flu itu salah satu gejala kalau yang saya alami itu jadi malas mau ngapa-ngapain termasuk makan. Kadang-kadang rasa nggak enak makannya itu ya. Betul, karena kita ada sebenarnya itu reaksi tubuh ketika kita kena infeksi radang. Yang salah satu reaksi tubuh ya kita ada gangguan dalam nafsu makan. Apalagi kalau tambah hidung mampet. Karena kalau kita hidung mampet, daya penciuman kita berkurang, kita juga terdampak dalam nafsu makan. Selain karena kita ada reaksi radang. Tapi makanya kalau semua bayi biasa kan bisa dia suka sekali makan. Berarti orang bisa lihat dia sudah dalam proses penyembuhan karena reaksi radang tuh sudah berkurang dan dia sudah mulai pulih. Jadi salah satu tanda ya dia sudah nafsu makan sudah membaik. Baik ya. Tadi juga dari Pak Heri, walaupun juga sempat terputus juga, mungkin bisa ditanggapi Dr. Gisya. Ya, memang betul Pak Heri. Yang salah satu tantangan kita adalah informasi yang datang dari seperti memborbardir kita. Ada yang bilang ini, itu, segala macam. Jadi memang jadi tantangan juga kita ketika mengedukasi masyarakat. Jadi karena sumber yang banyak itu, tapi paling tidak anjuran kami adalah ketika kita mau akses informasi, akseslah ke sumber-sumber yang bisa terpercaya. Mungkin bisa akses ke websitenya Kemenkes misalnya. Di situ ada press release yang informasinya itu bisa kita percaya dan kita jadi referensi kita. Supaya kita bisa bandingkan dengan informasi yang simpang siur yang ada dan kita bisa patokan dari situ untuk memberi respons. Dan kemudian untuk layanan rumah sakit ya memang itu bukan bagian saya, tapi sebagai keluarga besar institusi kesehatan ya kami terus berupaya atas nama ini semua. Jadi saya bidang pengendalian penyakit, tapi sebagai bagian dari keluarga besar institusi kesehatan ya kami berusaha untuk bisa memberikan layanan yang terbaik buat masyarakat. Yang terutama yang seperti yang Pak Heri sampaikan, masih ada kendala-kendala di layanan di rumah sakit misalnya, bagaimana soal rujukan yang ya memang pasien-pasien rujukan ada beberapa kasus yang dia memang harus perlu layanan bukan cuma satu poli misalnya, karena kan ada juga dia harus konsul dengan poli yang lain. Nah itu memang sudah sangat spesifik ya di layanan, tapi ya mudah-mudahan kami harap juga ini jadi masukan dan kami berusaha nanti berkomunikasi dengan mereka yang bertanggung jawab untuk layanan tersebut sehingga secara umum diharapkan sudah bisa lebih baik.
Yang terutama sih yang ditekankan di sini adalah bagaimana informasi itu soal misalnya rujukan, layanan di rumah sakit itu informasinya itu bisa tersampaikan dengan jelas ke pasien dan keluarga. Karena kita tahu kan ya namanya juga kita dalam keadaan sakit kan ya ada beberapa hal yang harus kita maklumi juga dari layanan untuk lebih memperhatikan itu. Sebenarnya yang kami perhatikan sih ada beberapa masalah disebabkan karena komunikasi yang belum optimal. Jadi tapi ini tetap akan jadi perhatian. Ya kita semua berharap yang layanan di rumah sakit dan juga di Vaskes yang lain itu makin hari makin lebih baik, Pak Heri ya. Baik ya. Ini juga perlu juga masukan-masukan dari masyarakat ya. Betul Dok, ya, betul. Itu feedbacknya sehingga kita bisa memperbaiki diri. Yang seperti ini kan spesifik tadi bilang. Bagaimana sih supaya kita itu mendapat layanan yang baik ketika kita harus perlu kunjungan ke 2 pol yang berbeda di satu rumah sakit, ini bagaimana supaya diatur supaya bisa lebih efisien, lebih nyaman juga buat pasien. Nah itu juga merupakan masukan, diharapkan nanti mudah-mudahan bisa jadi lebih baik lagi ke depan. Ya. Amin Dok ya. Kami mungkin akan menunggu tinggal satu penelpon lagi di 082195835080. Sebelum kita ke line telepon, kita baca dulu yang sudah bergabung juga. Arifandi katanya selamat pagi Forum Kaunua, di luar tema ingin tanya ke dokter, sekarang ini lagi tren virus Bangkayaki dok ya. Apakah ini anaknya Mas Fandi katanya lagi kena nih ya. Langkah apa untuk mengobati dan mencegah virus itu, dan apakah virus Bangkayaki termasuk gejala virus yang dimaksud sesuai tema gitu. Kita tekan penelpon dulu dok. Penelpon yang terakhir untuk Forum Kaunua pagi ini. Halo, selamat pagi. Selamat pagi. Iya, selamat dokter, pagi. Steve dengan Elik ini. Pak Elik balik lagi, silakan Pak Elik. Oh ya Pak Elik. Kita dok, tuh pertama kita berasa sampai mulut bakri. Kita ada di puskesmas. Oke. Di puskesmas Sario. Cuma kan orang kasih, orang cuma bilang, nggak mau di puskesmas percuma itu obat generik. Jadi kita cuma dapat paracetamol, antibiotik dengan CTM dan itu kita minum no. Cuma kita nak mau bilang hidung taprop enggak. Cuma tuh pertama kita mulu balik biarkan serta kita minum antibiotik dia tuh lender hilang dan tuh di leher sudah ada. Cuma masih berasa pakat-pakat begitu tuh mulu. Seperti itu. Kalau kita makan makanan berasa no kita mau begitu no. Cuma kita mau kalah kita makan karena kita ingin lambung. Bagus no? Katanya itu Pak. Iya, kita sudah di puskesmas no. Baik. Tapi keluhan cuma itu no. Baik. Pak Elik terima kasih Pak Elik ya. Sudah ke puskesmas katanya. Berarti satu lagi di line telepon di 082195835080 di belakangnya Pak Elik. Kalau ada yang ingin bergabung boleh. Untuk Anda juga yang masih ingin bertanya silakan di live stream kami juga boleh. Silakan di-share juga karena ini adalah informasi yang sangat luar biasa untuk membuat informasi-informasi yang berada di luar sana itu juga bisa terkanter lah, apalagi yang misinformasi atau disinformasi. Kita ke penelpon yang terakhir nih dok. Forum Kaunua selamat pagi. Selamat pagi. Iya, dengan Ibu siapa di mana Bu? Dengar bersama dokter. Selamat pagi. Selamat tahun baru Bu. Dengan Ibu siapa di mana Bu? Mohon maaf. Ibu Ane di Kaima. Ibu Ane di Kaima Bu ya? Iya. Baik, silakan Ibu Ane. Orang ciptaan tuh tidak luput dari penyakit. Tapi orang mesti berjaga-jaga, berdoa, kita jaga kesehatan, kebersihan dan atur makanan dengan teliti. Betul. Pakaian. Biar orang mau takut, tapi lebih takut Tuhan. Karena Dia menciptakan segalanya. Baik Bu Ane. Iya. Ya. Hanya itu saja. Oke, baik. Pak Kartono, betul. Kita udah minum Sprite, baik. Oke, baik ya. Bu Ane, terima kasih Bu Ane ya. Selamat pagi. Saya selalu Bu Ane di Kaima, Dok. Baik ya, sudah ada Ibu Ane, terima kasih. Kemudian juga ini pertanyaan dari Arifandi. Boleh di
Tapi Dokter Gisha silakan. Nah, kalau Bangkayaki ini banyak dari dulu juga Bangkayaki so ada dari masih Iya, kecil betul. sampai sekarang ada. Tapi seperti apa Dok? Jadi memang betul Bangkayaki ya, orang Manado bilang atau gondongan atau mumps. Jadi ini penyakit yang dari dulu ada, sering menyerang anak-anak. Betul. Dan penyebabnya adalah virus. Jadi virus. Nah sama juga sebenarnya dengan HMPV. Ini penyakit yang boleh bayisan diri. Ada DP obat spesifik untuk membunuh virus penyebab gondongan ini. Jadi cuma dia sangat menular. Makanya coba dapat ingat tuh orang waktu masih kecili kalau satu dapat Bangkayaki semua dapat kurung. Itu salah satu cara sebenarnya kearifan lokal. Ya taruh akang belau. Iya betul yang warna-warna biru itu. Belau itu bukan untuk menyembuhkan. Jadi dia tidak ada efektivitas. Tapi paling tidak mau jadi tanda supaya tong tahu mana tuh anak yang dapat Bangkayaki atau nyanda. Karena kalau tong tahu itu kan tong akan menghindar karena dia sangat menular. Jadi dia bisa sembuh sendiri. Memang ada pengobatan tapi sama juga dengan virus HMPV, pengobatan suportif. Jadi kan kalau Bangkayaki sakit mau bakunya sakit. Betul. Karena itu menyerang kelenjar air liur di sini. Jadi ketika mau buka mulut jadi sakit. Nah, ini penyakit ini sebenarnya so jarang ada karena orang ada DP imunisasi. Oh, iya. Jadi ya cuma ya karena imunisasi seringkali cakupannya naik turun. Betul. Jadi ada apalagi mungkin karena ini anak-anak, mungkin kita beberapa tahun terakhir kan fokusnya ke COVID, mungkin ada sedikit lewat. Betul, bisa saja seperti itu. Tapi itu yang penting di sini ya kalau ada yang sakit itu jangan kasih sekolah supaya ndak mau menular ke anak-anak yang lain. Tapi rata-rata memang karena pengaruh dari imunisasi banyak anak-anak yang sudah punya daya tahan tubuh. Tapi kalau yang untuk yang gondongan ini jadi wajib nggak sih kalau kayak cacar kan wajib ya itu ya. Kalau ini apakah juga termasuk yang wajib atau memang karena penularannya juga sudah mulai kurang? Karena betul sih Dok, kalau dulu zaman saya masih anak kecil itu kayaknya hampir setiap tahun ada teman yang kena, ada yang kalau akhir-akhir ini kan sudah jarang. Karena dia punya vaksin tuh MMA. Iya. Yang bisa didapatkan juga di. Iya. Jadi ini memang meskipun begitu kami di dinas kesehatan maupun di puskesmas itu tetap melakukan namanya surveillance. Jadi pemantauan. Jadi ada pemantauan khusus untuk kita sebut PD3I atau penyakit-penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi. Jadi kita di satu sisi kita terus laksanakan imunisasi, di sisi lain kita terus pantau kalau ada kasus-kasus penyakit-penyakit. Jadi misalnya kalau ini kan ada informasi tentang Bangkayaki. Biasa ini nanti kami akan tidak lanjuti. Ini ada di daerah mana. Jadi kami akan lebih lanjut melakukan penyelidikan epidemiologi di situ. Mau cari tahu misalnya Pak Arif ini ada alamatnya di mana. Kemudian nanti dicari tahu riwayat imunisasinya seperti apa. Terus bagaimana cakupan imunisasi di wilayah situ. Nah, ini tujuannya supaya kita bisa mencegah jangan sampai dia meluas. Memang harapannya tidak akan terlalu meluas karena kita harapkan anak-anak yang lain itu sudah terlindungi lewat imunisasi. Betul ya, karena seperti yang saya sampaikan tadi Dok, dulu banyak, sekarang memang jarang. Ini baru ini lagi kita dengar ini Bangkayaki. Makanya ya justru itu yang jadi tantangan kita sekarang. Jadi kita sudah melewati dulu banyak, kemudian imunisasi meningkat, jadi banyak yang anak-anak kita imunisasi dan akhirnya penyakit-penyakit yang dulu biasa orang ngeliat tapi setelah ada imunisasi itu bisa dicegah. Akhirnya kita sudah tidak melihat lagi ataupun sudah jarang. Nah, biasa kalau begini kita harus waspada karena masyarakat mulai berkurang lagi minatnya untuk biasanya seperti itu ya, imunisasi karena sejarang lihat. Mungkin ada ibu-ibu yang generasi sekarang tidak tahu lagi ini Bangkayaki mungkin. Jadi akhirnya dan penyakit-penyakit lain juga yang seharusnya bisa dicegah dengan imunisasi itu ya, akhirnya berkurang minat untuk imunisasi. Nah, ini yang terus kita edukasi masyarakat.
Tapi yang kalau ada kayak laporan begini ya biasa kita akan follow up, tindak lanjut. Oke, baik dok. Dok, ini juga Pak Elik tadi mungkin cuma menambahkan sudah ke puskesmas ternyata sudah mendapatkan perawatan juga. Kalau Ibu Ani juga sekedar memberikan ya tanggapan saya terkait topik kita pagi ini ya dok ya. Mungkin sekaligus juga untuk menutup juga dok, karena waktu kita juga nggak terasa udah mau hampir jam 10 ini. Terima kasih untuk Anda pendengar yang sudah bergabung, baik itu line telepon, baik itu di live streaming kami juga di YouTube channel RRI Manado. Anda juga masih bisa share, bisa berbagi juga ke keluarga, ke orang-orang dekat Anda biar bisa teredukasi juga terkait dengan virus HMPV ini. Tapi ada yang disampaikan dok juga, tanggapan-tanggapan juga terkait pendengar kita di sesi terakhir untuk forum Kauno pagi ini dok. Ya, pertama-tama saya mengapresiasi ini partisipasinya, senang sekali mendapatkan feedback dari masyarakat. Paling tidak yang kami dari kesehatan tuh menilai bahwa masyarakat tuh sudah semakin pintar, sudah semakin sadar tentang kesehatan dan ingin cari tahu informasi yang benar, dan kami mengapresiasi RRI sebagai salah satu sumber utama informasi ke masyarakat yang diharapkan itu bisa meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang kesehatan sehingga masyarakat itu bisa memberi respons yang benar lah, sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan, terutama untuk kasus isu HMPV ini. Kami lihat bahwa masyarakat itu sudah paham bahwa ini bukan sesuatu yang harus bikin panik. Jadi diharapkan masyarakat sudah paham bahwa ini penyakit yang tidak berpotensi bikin pandemi, jadi dia hanya musiman, gejala ringan. Jadi yang penting kita berusaha meningkatkan daya tahan tubuh kita sehingga kita tidak terserang penyakit ini. Dan kemudian yang hal-hal lain ya itu masukan-masukan. Jadi kami dari kesehatan khususnya di bidang P2P itu terus menjalankan namanya surveillance penyakit. Jadi kami berupaya supaya kami bisa menangkal dari sejak dini ancaman-ancaman penyakit yang bisa berpotensi menyebabkan kejadian luar biasa atau wabah. Dengan support dari masyarakat, kita bisa bahu-membahu. Jadi untuk bisa meningkatkan derajat kesehatan dan juga bisa bersama-sama mengatasi ya isu-isu yang bisa membuat keresahan di masyarakat. Mungkin itu yang bisa disampaikan. Ya. Dok ya. Ini juga sebenarnya saya sempat khawatir jangan-jangan kemudian banyak masyarakat yang termakan dengan isu-isu yang tadi disampaikan oleh dokter ya tidak benar seperti itu ya. Tapi ternyata setelah melihat respon pendengar-pendengar kita dan juga yang sudah bergabung, ternyata banyak yang sudah paham, banyak yang sudah melek informasi. Kalau cari informasi itu harus dari sumber-sumber yang terpercaya. Terima kasih Dr. Gisya Bantoraring ya, Kabid Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Dinas Kesehatan Sulawesi Utara. Terima kasih sudah berbagi bersama pendengar RRI pagi hari ini. Terima kasih juga untuk Anda pendengar yang sudah bergabung, yang sudah memberikan pertanyaan juga baik itu melalui terestrial dan juga di kanal YouTube kami di RRI Manado. Terima kasih juga untuk seluruh kerabat kerja yang bertugas pagi ini. Sekali lagi seperti yang sudah disampaikan oleh Dr. Gisya, kalau virus HMPV perlu kita antisipasi karena kita tidak mau sakit juga ya. Tapi tidak perlu kita kemudian panik, tidak perlu kemudian kita menambah-nambah informasi yang tidak benar, sharing-sharing informasi yang tidak benar sehingga membuat masyarakat juga justru yang membaca itu informasi-informasi yang juga salah ya. Jadi ini yang paling penting itu kita jaga kesehatan kita ya dok ya, jaga imun kita, jaga juga bagaimana cara kita untuk menjaga kesehatan kita, daya tahan tubuh kita, sehingga mudah-mudahan kita bisa bebas dari virus-virus, tidak hanya HMPV tapi juga virus-virus lainnya yang mungkin juga bisa menyerang kesehatan tubuh kita. Dr. Gisya, terima kasih sekali lagi ya, saya mewakili seluruh kerabat kerja mengucapkan terima kasih juga untuk Anda pendengar. Sampai jumpa di Forum Kauno dengan edisi selanjutnya dengan topik yang berbeda pula. Selamat pagi. Bersatulah Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak sama, Radio Republik Indonesia